masa gereja, ya, atau tepatnya masa gereja mula-mula. Sama seperti perjanjian lama, demikian juga kitab suci perjanjian baru tidak sekali jadi ditulis, apalagi diturunkan dari langit. Enggak, itu tidak ada, ya, tidak seperti itu. Tidak dapat dikatakan bahwa semua penulis kitab suci mendengar suara Allah yang mendiktikan sesuatu. Tidak seperti itu juga. Audible gitu. Tidak yang seperti itu, ya. Tidak ada yang seperti itu. Mereka malah tidak sadar bahwa sedang menulis kitab suci. Firman yang disampaikan Tuhan Yesus awal mulanya itu lisan. Namun untuk kepentingan jemaat selanjutnya, para rasul atau murid-murid gitu ya, murid-muridnya rasul menuliskan untuk jemaat yang tersebar. Kebanyakan tulisan yang dianggap suci itu adalah surat-surat untuk penggembalaan jemaat. Bukan nulis kitab suci, tetapi nulis surat untuk jemaat Efesus misalnya. Itu tulisan Paulus untuk jemaat Efesus, bukan nulis kitab suci loh. Paulus menulis surat Efesus, berarti di Efesus dia punya pesan. Di Efesus mungkin ada masalah. Dia tulis surat supaya masalah itu bisa diselesaikan ya dengan pertimbangannya melalui surat. Jadi ada tujuannya, ini bukan untuk kita loh, untuk jemaat Efesus. Ya, jadi hikmatnya yang kita ambil. Jadi setelah kita mengerti membaca Alkitab, ya, kita harus berpikir, ya, merenung, berperasaan. Hikmatnya apa yang bisa kita kenakan? Bukan ngambil comot langsung ayatnya, langsung diapalin, langsung dikenakan. Enggak bisa seperti itu. Ya. Surat-surat itu oleh jemaat di bawah pimpinan Roh Kudus yang sama, jadi Roh Kudusnya sama ya, dikenal, diakui, dan didaftar sebagai ungkapan iman yang sejati dan ukuran iman selanjutnya. Jadi banyak surat gitu ya, banyak surat. Itu dipahami, dimengerti dengan satu sudut pandang yang sama. Itulah yang namanya inspirasi roh. Ya, itu yang namanya inspirasi roh. Contohnya, ya, kalau saya ngomong lontong, ya, kira-kira orang Jawa Tengah tahu enggak lontong? Tahu harusnya ya. Nah itu inspirasi, sama. Tetapi kalau saya ngomong lontong, lalu orang Jawa Tengah yang dipikir itu bakcang, nah itu bukan inspirasi karena enggak sama. Gitu ya. Jadi inspirasi itu punya pandangan yang sama. Meskipun surat-surat itu banyak dan berbeda-beda sudut pandang. Gitu ya. Kok berbeda-beda Pak? Ya nanti, tunggu. Akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Karya Roh Kudus membentuk satu iman. Itu yang disebut inspirasi. Ya, jadi Roh Kudus berkarya melalui bacaan-bacaan itu sehingga nanti tersimpul siapakah Yesus, apa kehendaknya, bagaimana aku harus hidup. Nah, itu nanti tersimpul dari tulisan-tulisan yang banyak itu. Sebelum naik ke surga tahun 30 Masehi, beberapa fakta menjelang kenaikan Tuhan, ya. Pesan-pesannya adalah satu, Yesus jelas berpesan, jadikan segala bangsa muridku. Kesempatan menjadi murid telah diberikan kepada semua orang, bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Dulu awalnya bangsa Yahudi, awalnya dia mengutus murid-murid ya untuk memberitakan kabar baik, tapi engkau jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetaplah pada jalan bangsa Yahudi, kan gitu ya. Tetapi sekarang tidak lagi. Bangsa Yahudi sudah dikasih kesempatan, mau terima monggo, tidak terima ya sudah. Tuhan sedang membentuk bangsa yang baru,
bangsa yang taat oleh iman, bukan yang bukan yang dibentuk melalui keturunan atau sebuah bangsa secara politik, secara kesukuan, tidak. Ya, Tuhan sedang membentuk bangsa menurut iman. Yang kedua, ajaran Kristus diajarkan ulang oleh murid-murid dalam bentuk pemuritan yang disebut gereja. Jelas ya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, pemuritan dimulai. Itulah gereja. Kisah 2 ayat 42. Kita baca yuk. Tadi yang nomor 1, jadikan segala bangsa murid, tahu ya. Itu Matius 28 kalau nggak salah. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul, memecah roti dan berdoa. Memecah roti itu makan-makan maksudnya. Ya, jangan dipikir ritual. Belum ada ritual. Itu Pak ritual Paskah, itu juga bukan ritual Paskah. Apa yang Yesus lakukan di loteng Yerusalem sebelum Paskah, bukan Paskah. Ya, nanti mungkin seminggu atau 2 minggu lagi akan saya jelaskan di ibadah minggu. Lanjut. Menjadi murid berarti dididik menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah. Menjadi murid itu ada tujuannya. Gak sekedar lulus habis gitu nganggur, tetapi akan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah. Ya, menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah. Gitu ya. Keempat, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Dan suatu saat Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita untuk hidup bersamanya dalam kerajaannya. Kelima, inilah sesungguhnya pemulihan segala sesuatu yang dikatakan dalam Kisah 3 ayat 21. Seperti Yesus katakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia memerintah tidak dari Yerusalem di bumi, tetapi dari Yerusalem sorgawi. Kita baca aja dulu. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan segala sesuatu. Kapan pemulihan itu? Ya setelah Yesus pergi itu pemulihan. Proses pemulihan. Sampai proses pemulihan itu selesai, Tuhan datang. Coba dimunculkan ulang. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihan harus selesai dulu, baru Kristus datang. Pemulihannya kapan? Ya saat itu, sejak ayat itu ditulis, sejak murid-murid berkumpul, belajar, memecah roti, berdoa, sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Karena pemulihan segala sesuatu itu dari dalam gereja dulu. Kalau orang benar saja tidak benar-benar, ya mana bisa semua pulih. Ya. Dunia ini akan pulih kalau orang benernya benar. Sampai pemulihan segala sesuatu. Ya. Lupa kalau nunggu semua orang di dunia benar, bukan jadi benar. Tapi orang-orang itu loh, 144 korpus licti digenapi. Pemulihan segala sesuatu itu minimal itu terjadi. Ada standar minimalnya. Dunia semakin baik. Ya, Tuhan kan tidak mau datang, gitu ya. Tuhan kan tidak mau datang dari surga, menjemput anak-anaknya, ternyata tidak mendapati iman di bumi. Kan nggak boleh hal itu terjadi. Kan berarti tidak ada penciptaan manusia kalau itu terjadi. Penciptaan manusia kan harus terjadi. Allah tidak pernah gagal.
itu harus terjadi. Makanya tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Orang benernya belum terbentuk. Ya, jadi pemulihan segala sesuatu itu. Oke. Kalau kita mengerti 5 pesan Tuhan ini, maka gereja bergerak, berkembang sesuai apa yang diamanatkan, sesuai apa yang dipesankan. Kitab Injil bukan tulisan Yesus, ya. Begitu pula dengan tulisan Perjanjian Baru yang lain. Tuhan Yesus tidak mewariskan tulisan apapun, tetapi tulisan para rasul atau murid-murid rasul atau pendengar ajaran para rasul yang mengatasnamakan para rasul. Gitu ya. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami premis teologis para rasul. Apa yang kita pahami, apa yang kita baca selama ini, itu kan tulisan para rasul. Kita tidak pernah mengerti pesannya Tuhan langsung. Kita tidak pernah mendengar Tuhan ngomong langsung, kan? Kita belajar dari apa yang ditulis para rasul. Berarti kita harus baca kitab suci supaya memahami premisnya para rasul. Enggak langsung dengar dari Tuhan Yesus. Ya. Dan tulisan para rasul ini berbeda-beda. Meskipun tidak bertentangan. Disitulah kita harus pintar-pintar menyimpulkan siapa Yesus dan apa kehendaknya. Bagaimana Bapak, bagaimana karya keselamatannya di dalam nama Yesus. Harus pintar-pintar. Karena kita tidak ketemu langsung Tuhan Yesus. Ya, para rasul dan penulis kitab suci atau penulis kitab suci dalam Perjanjian Baru memiliki pandangan dan pemahaman masing-masing tentang siapa dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Serta apa yang akan mereka sampaikan kepada jemaat mula-mula. Itu beda-beda. Iman kita saat ini sesungguhnya, sejatinya, berdasar apa yang para rasul tulis dalam kitab suci. Tanpa tulisan mereka, kita sungguh tidak bisa mengenal siapa Yesus dan apa yang diajarkannya. Kalau saya ngomong lontong itu nasi yang dibungkus daun pisang, ya, lalu ditusuk sama lidi pinggir-pinggirnya, lalu dikukus, direbus, gitu ya. Anda bisa membayangkan apa yang saya ceritakan. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa lihat langsung orang lagi buat lontong, betul? Bisa kan? Tetapi kalau memahami Yesus, Anda tidak bisa loh kayak gitu. Anda hanya membaca apa yang rasul-rasul tulis. Anda hanya membaca kitab suci. Anda tidak bisa memahami Yesus secara langsung, tidak bisa. Pak, dalam doa kan bisa? Tidak bisa. Anda harus dengar dulu, baca dulu, mengerti dulu, baru masuk dalam doa, baru itu mengerti. Pak, seperti Abraham, zaman dulu kok ngerti Tuhan, Pak? Ngerti Tuhan, tapi dalam pemahaman yang sangat sederhana. Apa yang saya pahami tentang Abraham, itu tidak bisa saya ungkap semua. Nanti Anda stres. Tetapi saya kasih tahu, pemahaman Abraham tentang Tuhan tidak semengerti kita tentang Tuhan loh sekarang. Benar. Abraham sangat terbatas memahami Allah. Sebagai orang zaman dulu, dia paling top, memang. Pemahaman tentang Allah dibanding orang zaman dulu, di masanya dia paling top. Tetapi dibanding kita, wah jauh. Jauh. Meskipun ketaatannya beda. Mungkin dia lebih taat, meskipun pemahamannya sederhana, dia lebih taat. Kita lebih komplit, tapi tidak taat-taat, kan gitu bedanya. Ya, tetapi jangan dibayangkan dengan pengalaman langsung sama Tuhan, meskipun dia bertemu Tuhan langsung, itu sepaham kita loh, semengerti kita. Enggak loh. Kita jauh lebih paham. Kenapa? Karena kita mengerti cerita nabi-nabi, tulisan nabi-nabi, rasul-rasul, kita lebih mengerti daripada Abraham yang tidak punya Alkitab masih. Tidak punya Alkitab. Alkitab baru ada kan setelah Musa menulis. Itu yang mengawali kan. Sebelum zaman Musa kan tidak ada Alkitab.
Tidak ada tulisan. Berdasarkan pengalaman yang sangat sederhana. Gitu loh. Kehebatannya Abraham itu loh. Bisa taat meskipun pemahamannya tidak komplit. Nah, itu aja. Nah, kita diharap Tuhan lebih presisi dan juga lebih taat. Lebih taat dalam kepresisian, itu harapannya Tuhan. Kalau kita tidak beda dengan zaman Abraham, ya apa gunanya Alkitab? Apa gunanya Tuhan Yesus lahir? Ya. Kita harus memikirkannya seperti itu. Yesus dan gerakan Kristen awal. Ya. Iman akan Yesus merupakan pusat kehidupan Kristen dan kekuatan yang mempersatukan. Iman ini mengatasi segala macam batas sejarah, kebudayaan, ataupun batas-batas yang lain. Namun, peranan iman akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus harap dibedakan dengan gerakan Kristen dari peran Yesus dalam sejarah. Ya, tidak kata-kata saya. Memahami Yesus dalam sejarah ini bedakan memahami Yesus secara iman. Yesus dalam sejarahnya, sejarah hidupnya, itu belum dipahami sebagai Tuhan dan Allah. Yesus dalam iman itu sudah dipahami sebagai Tuhan dan Allah. Ini beda. Bahkan zaman Rasul pun belum Allah loh. Masih Tuhan dan Mesias. Kita baca Kisah 2 ayat 36. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Allah menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus. Allah Bapa menjadikan Yesus Tuhan, majikan, dan Mesias. Mereka tidak berpikir bahwa Yesus adalah Allah. Enggak. Dan sampai sekarang pun kita pahami, memang Yesus bukan Allah dalam arti Bapa, kan? Gitu loh. Nah, ini nanti perkembangan di dogma gereja. Oke. Dengan membedakan kedua sudut pandang itu, mau diperhatikan secara khusus perspektif sejarah dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Yesus memang awal dan dasar Kristianisme. Namun tidak dapat disangkal bahwa Paulus juga mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pergerakan-gerakan Kristen awal ini. Allah telah menjadikan Yesus Tuhan dan Mesias. Majikan dan yang diurapi. Belum Allah. Tetapi nanti dalam perkembangannya Paulus menulis di kitab Kolose, di surat Kolose. Siapa Yesus? Wah itu. Nah ini perkembangan. Ini Kolose tahun berapa? Orang masih bingung. Nanti tahun 96 Yohanes nulis lagi. Dia anak Allah. Wah gitu loh. Jadi pemahaman itu berkembang. Ya, berkembang. Jadi Paulus sangat berperan. Ya, bentar. Ini supaya Anda punya bayangan dulu dan tidak bingung. Dari Yesus punya 12 murid. Ya. Lalu di tengah perjalanan kekristenan muncul namanya Paulus.
antara pemahaman 12 murid dan Paulus, gitu ya, ada istilahnya apa ya, irisan. Ada persamaannya juga ada perbedaannya. Meskipun tidak bertentangan ya, tetapi sudut pandangnya berbeda. Gitu. 12 murid ini nanti munculnya, singkat cerita ya, disebut saja gitu ya, Yudaisme Mesianik. Dari Paulus, berarti kan ada juga bagian murid-murid gitu ya, akan muncul Kristen. Jadi Kristen itu hasilnya 12 murid dan Paulus. Kalau Yudaisme Mesianik, dia cuma ngikut 12 murid, tidak setuju sama pendapatnya Paulus. Kenapa? Murid-murid ini ya awalnya, selanjutnya enggak, selanjutnya mereka sependapat dengan Paulus. Ya. Titik temunya nanti di Kisah Para Rasul 15, Konsili Yerusalem. Mereka sepakat bahwa orang percaya Yesus tidak perlu jadi Yahudi. Awalnya 12 murid itu tidak kemana-mana, dia hanya di sekitaran Yerusalem. Hanya merekrut orang Yahudi percaya Yesus. Tapi kalau orang non-Yahudi percaya Yesus, mereka menyarankan harus proselit, harus jadi Yahudi. Menurut Paulus, tidak seperti itu. Nah, pertentangannya di situ. Akhirnya dari sidang konsili, Kisah Para Rasul 15, diputuskan orang non-Yahudi tidak perlu jadi proselit. Itulah yang disebut Kristen. Yahudi ada enggak Pak yang percaya Yesus? Ada, tetapi enggak makan babi. Disunat. Kalau Kristen boleh makan babi, boleh tidak sunat. Bedanya di situ. Imannya yang menentukan, bukan fisiknya. Kalau bagi Yudaisme Mesianik yang percaya Yesus, tetap ikut Yahudi, tetap ikut sunat, tetap ada halal haram. Tetap. Perbedaannya di situ. Ya ini supaya tahu dulu. Sebetulnya ini kan masih akan saya jelaskan ke depan. Ya, cuman supaya Anda tidak bingung. Kenapa Paulus sama 12 murid dianggap berbeda? Awalnya saja, tetapi setelah konsili Yerusalem mereka sepakat. Ya, dan mereka malah tersebar kan. 12 murid yang awalnya hanya di Yerusalem tersebar akhirnya ke seluruh penjuru dunia, ada yang ke Eropa, ke India bahkan. Ya. Umum diterima bahwa yang menjadi keprihatinan utama dalam hidup dan karya pelayanan Yesus adalah kerajaan Allah. Saat itu orang-orang saleh menantikan datangnya zaman baru. Pada waktu itu orang akan menerima ganjaran karena mereka sudah berhasil bertahan hidup saleh dan memperoleh berkat yang diberikan Allah. Jadi gairah hidup saleh zamannya Yesus itu lagi tinggi-tingginya. Tetapi cara hidup saleh mereka itu legalisme. Gitu ya. Sudah dikatakan bahwa dalam Yudaisme bait Allah atau bait suci merupakan tempat kehadiran Allah dan pusat kehidupan kesalehan. Kalau mau saleh, Anda harus terikat sama bait Allah. Anda harus terikat sama Torah, gitu. Itu prinsip mereka. Saleh berdasarkan hukum, saleh berdasarkan ritual. Seperti itu, batiniahnya belum tentu. Sebetulnya dari zaman Amos, kita kan pernah bahas kitab Amos ya, Amos sudah menegur, ritualmu bagus tapi hatimu busuk, kan gitu Amos ngomong. Itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus loh. Tingkah laku mereka tetap seperti itu, istilahnya gitu. Ya. Jadi semua kesalehan dianggap atau dikaitkan dengan bait suci. Torah, gitu ya, hukum-hukum. Kelompok-kelompok ini dalam Yudaisme ya menghubungkan diri dengan bait suci secara berbeda-beda. Kelompok Saduki
menguasai bait suci karena mereka imam-imam, mereka punya dasar dari kitab suci untuk memimpin bait Allah, keturunan Lewi, keturunan Sadok. Gitu. Kelompok Farisi mau memperjuangkan lingkup pengaruhnya pada kehidupan. Kehidupan bermasyarakat harus begini, harus begitu, Sabat harus apa, gitu ya. Kalau sakit tahir itu yang seperti apa, itu semua yang ngatur Farisi. Jadi mereka dominan, gitu ya. Sehari-hari kelompok Eseni menggantikan kedudukan bait suci. Orang Eseni menggantikan dirinya kumpul di Qumran, gitu ya, untuk menyucikan diri, menggantikan bait suci. Tapi semuanya konteksnya bait suci, meskipun bait suci mereka sudah berbeda. Ini yang Eseni. Kelompok Selot memperluas secara geografis dan politis untuk menguasai negeri. Kelompok Selot ya berjuang mendirikan kerajaan Daud supaya bait Allah benar-benar ditegakkan. Bait Allah tidak kompromi dengan penjajah. Nah, di masa itu orang Saduk itu kan kompromi sama penjajah. Nah, Selot nggak suka, gitu ya. Demikian juga Yesus menunjukkan hubungan dirinya dengan bait suci. Tapi bagi Yesus, kenyataan yang dilambangkan oleh bait suci, yaitu kehadiran ilahi, dapat dialami dan dirasakan lepas dari bait suci, lepas dari bait Allah dan upacara-upacaranya. Yesus itu menghargai bait suci, ya. Tetapi di sisi lain, Allah tidak bisa dikotak di bangunan. Allah itu juga bisa menjangkau manusia dimanapun manusia itu berada. Ya, coba kita baca saja Matius 23 ayat 16 sampai 22. Matius 23 ayat 16 sampai 22. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Ya. Yesus menghargai bait suci bukan Yesus menghargai bangunannya. Yesus menghargai bait suci tetapi menghargai siapa yang bertahta di situ. Beda ya. Kalau orang Farisi enggak, yang penting bait suci, ya ini suci sudah. Gitu loh. Jadi kesucian mereka sangat materialistis. Bukan spiritual. Kalau Yesus menghargai bait suci, menghargai yang di dalamnya, siapa yang bertahta. Ya. Seperti itu. Nah, bagi orang Farisi, ya Saduki dan kelompok-kelompok Yahudi lainnya, bait suci ini sangat diagungkan. Ya, menghina bait suci bisa dihukum mati, dirajam, menghina saja. Ya. Terbukti siapa? Stefanus. Itu menghina bait Allah, habis dia, langsung dirajam. Ya. Tetapi Yesus tidak. Yesus menghargai bait suci dalam arti menghargai siapa yang bertahta di dalam bait suci. Dan dia yang bertahta di bait suci tidak terbelenggu oleh bait suci, bisa menjangkau semua manusia yang merindukan kehadirannya, hadiratnya. Ya. Ayo kita baca Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Bagi orang Yahudi, bertemu Bapa, bertemu Allah itu harus di bait suci. Tapi bagi Yesus, menyembah itu tidak harus di bait suci. Dimanapun, dalam roh dan kebenaran. Dimanapun tidak terbatas gedung, tidak terbatas tempat, Allah bisa hadir. Itu pemahaman Tuhan Yesus. Nah, pemahaman model Tuhan Yesus ini, kalau didengar Saduki atau Farisi, bisa ribut. Nah, masalahnya di konteks Yohanes 4 ayat 21-24, ini kan tidak ada orang Saduki, tidak ada orang Farisi saat itu. Kalau nggak salah pada saat itu Tuhan Yesus kan ngomong sama wanita Samaria. Ya, di daerah orang Samaria, tidak ada Saduki dan Farisi, tidak ada masalah. Tetapi kalau Yesus ngomong seperti ini di hadapan orang Saduki dan Farisi, ya pasti habis sudah. Pasti sudah lempar batu sudah, terjadi perajaman sudah. Dan itu sempat dituduhkan Yesus. Dan itu sempat dituduhkan pada Yesus saat Yesus di hadapan Pontius Pilatus, cuman nggak terbukti. Gitu loh. Maka dia cari alasan lain. Ya. Jadi kasusnya seperti itu. Kehadiran Allah bagi Yesus dapat dialami kapanpun, di mana saja dalam kebenaran. Omnipresent Allah itu. Ya. Dengan menyadarkan bahwa kehadiran ilahi dapat dialami oleh tiap pribadi dalam hidupnya, Yesus menentang atau menghina berbagai macam sistem yang sampai saat itu dipegang dalam Yudaisme untuk menguasai kehadiran Allah itu. Kamu tidak sah, kamu tidak saleh, karena kamu tidak pernah ke bait suci. Sedangkan orang ke bait suci harus bawa lembu, bawa kambing, harus bawa tekukur. Lah kalau tidak punya duit, dia nggak berani datang ke bait Allah. Dia merasa berdosa, terintimidasi. Ya. Jadi saat itu Yesus ngapain? Melakukan revolusi pikiran, revolusi tradisi. Seperti dulu kita tidak ke gereja tidak berani, takut terkutuk. Betul? Kalau sekarang kadang-kadang kebablasan, tidak kepingin ke gereja, YouTube aja Zoom aja gitu kan. Ya memang sebetulnya tidak ke gereja tidak apa-apa, tetapi kalau sudah ada gereja kenapa tidak hadir? Kan bisa berkumpul. Sebetulnya itu. Tuhan bisa dirasakan, dinikmati kapan saja, di mana saja. Memang. Itu Tuhan. Gitu ya. Berbeda dari kelompok-kelompok pada zaman itu, pola pikirnya. Kalau kamu nggak ke bait Allah, ya kamu nggak beres. Kamu nggak saleh. Gitu. Padahal justru disitulah terletak dasar kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok seperti Saduki dan Farisi itu. Ya, pola pikirnya membelenggu umat saat itu. Ya. Menurut Yesus, prakarsa Allah untuk menyapa manusia tidak dilakukan lewat Taurat atau bait suci, tetapi terjadi secara pribadi, tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan. Bisa enggak orang ketemu Tuhan tanpa membawa lembu sembelihan? Bisa. Emangnya Tuhan makan lembu kan enggak? Pola pikir Tuhan Yesus itu revolusioner. Gitu ya. Bagi saat itu, orang Yahudi saat itu, menghadap Tuhan ya memang harus bawa lembu. Gitu loh. Bagi Yesus, baik Taurat maupun bait suci tetap bernilai suci. Betul ya. Namun bukan merupakan tanda kehadiran Allah satu-satunya bagi manusia. Umat Israel maksudnya. Bukan. Tuhan nggak bisa dibatasi sama gedung.
Ya. Yesus hidup itu ya tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Tulisan Rasul mula-mula itu 1 Tesalonika dan Galatia yang bertanggal sekitar 50 Masehi atau sebelumnya, sedikit sebelumnya. Jadi antara Tuhan Yesus naik ke surga sampai surat pertama di Perjanjian Baru itu ada jarak 20 tahun. Jadi ada jarak sekitar 20 tahun kekristenan berkembang secara lisan. Secara lisan. Tidak ada kitab suci itu 20 tahun. Meskipun tidak sepenuhnya tanpa catatan. Catatan-catatan singkat ada. Tapi belum terbentuk surat Efesus. Surat Galatia belum terbentuk. Bisa jadi yang dikirim Paulus itu cuma 1-2 pasal. Asalnya pasal-pasal kan tidak ada. Gitu loh. Jadi bisa jadi surat Galatia itu berapa kali tulis? Jadi 1. Surat Roma berapa kali tulis? Jadi 1. Ya, bahkan ada catatan-catatan yang tidak ketemu. Tidak sampai ke zaman kita. Ya, ada itu. Tiba-tiba di awal tahun 20, tiba-tiba di awal dalam 20 tahun tersebut, ya. Jadi Yesus naik tahun 30 Masehi, surat pertama Paulus ya, tahun 50 Masehi. Jadi surat pertama itu Galatia, Tesalonika, sama kemungkinan surat Yakobus. 3 ini surat awal-awal. Injil belum ada. Ya. Jadi ada 20 tahun. Nah, di 20 tahun sebelum ada surat-surat ini, di awal-awal 20 tahun masa surat-surat ini, muncul kelompok-kelompok orang yang berbahasa Ibrani dan Yunani. Ibrani pasti ya, karena di situ tempat orang Yahudi gitu ya. Tetapi muncul kelompok-kelompok yang berbahasa Yunani. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 6. Ya, mereka mewakili 2 arus yang berbeda yang ada di dalam gereja sejak awal. Jadi ada orang Yahudi berbahasa Ibrani dan ada orang Yahudi berbahasa Yunani. Saat itu terjadi seperti itu. Yang percaya Yesus itu ada orang Yahudi berbahasa Ibrani, berarti orang Yerusalem. Tapi juga ada orang Yahudi berbahasa Yunani, berarti itu orang luar kota, luar daerah. Mungkin saja orang Antioquia, mungkin saja orang Alexandria, gitu ya, orang diaspora. Jadi muncul perbedaan ini, dua arus yang berbeda. Tampaknya di Yerusalem ada banyak sinagog yang didirikan bagi berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang suku dan bahasa yang berbeda. Kita baca ya supaya Anda paham. Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi orang-orang Yahudi dari kota-kota itu, dari Elam, dari Alexandria, dari mana lagi banyak toh, itu bahasanya kan beda-beda. Orang Yahudi, tetapi bahasa asing. Mereka lahir di perantauan gitu ya. Mereka berbahasa Yunani, berbahasa Mesopotamia, berbahasa Arab, datang ke Yerusalem untuk ziarah, untuk Paskah, gitu ya. Itu kan sesaat setelah Paskah, gitu ya, Pentakosta itu, gitu loh. Pada saat mereka di sana, rasul-rasul kepenuhan Roh Kudus, sehingga mereka berbahasa asing.
Sehingga orang-orang Yahudi yang lagi ziarah ke sana, orang-orang Yahudi dari kota-kota lain yang berbahasa lain pada saat datang ke Yerusalem, mendengar rasul-rasul bisa berbahasa mereka, terheran-heran. Oh ini toh Yesus, oh ini toh Mesias. Jadi benar-benar bahasa asing, bahasa roh itu, bahasa lidah itu. Bukan silaba-laba. Jadi rasul-rasul itu ngomong dengan bahasa orang-orang itu, yang pendatang-pendatang itu. Loh, itu latar belakangnya. Lah kalau tidak ngerti ini, jalan terus bahasa roh yang tidak jelas itu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kita baca lanjut pasal 6 ayat 9. Ya, Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Kisah Para Rasul 6 ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, jadi orang-orang asing dari orang-orang Yahudi berbahasa asing itu datang pada saat Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu memberi karunia bahasa lidah asing untuk menunjang misi, untuk menunjang penginjilan, untuk menunjang orang-orang Yahudi di perantauan bisa memahami siapa Yesus. Itu tujuannya. Bahasa roh tidak diberikan untuk yang aneh-aneh. Supaya mengenal Yesus. Itu loh bahasa roh, bahasa lidah. Ya. Karena memang orang Yahudi saat itu merantau. Ya. Nah, umumnya mereka ngerti bahasa Yunani. Karena ini kan kekaisaran Yunani dulu sebelum diperintah Roma, apa yang dikuasai oleh Roma dulu kan dikuasai oleh Yunani. Jadi orang-orang Yahudi di Alexandria, di Kilikia umumnya bisa berbahasa Yunani, bahasa nasional gitu loh. 300 tahun dijajah. Mereka baca Septuaginta. Mereka berbahasa Yunani. Jadi pada saat rasul-rasul ngomong bahasa lidah asing, mereka paham. Oh Yesus toh maksudnya yang ada di Septuaginta. Itu maksudnya. Meskipun masing-masing orang itu ngertinya juga bahasa daerah selain bahasa Yunani. Ada yang bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, Pontus, dan lain-lain gitu loh. Tetapi begitu rasul-rasul ngomong bahasa masing-masing, mereka percaya. Kok bisa ya mereka? Nah, itu loh. Kalau bahasa lidah yang tidak jelas, Paulus mengatakan di Korintus, nah, seperti orang gila, gitu maksudnya. Ada kan ayatnya itu? Ya, sudah ngerti ya, lebih jelas ya. Jadi urusan Roh Kudus itu urusan dengan penginjilan, urusan dengan pemahaman. Kok malah jadi tidak paham? Nah, ini kan aneh. Oke, lanjut. Jemaat mula-mula di luar Yerusalem adalah Antiokhia. Di sanalah murid-murid dan pengikut Kristus disebut Kristen. Ya, itu sekitar 5 tahun setelah penyalipan. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Silakan, Pak. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi ada orang percaya di Antiokhia, mereka dipanggil Kristen, disebut Kristen. Ya. Orang-orang itu mengenal Yesus dari mana? Dari orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya. Jadi sesaat setelah kasusnya Stefanus, orang-orang Yahudi percaya Yesus, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang percaya Yesus ini dianiaya oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Akhirnya mereka keluar.
pergi, pulang. Ada yang ke Antioquia, ada yang kemana Alexandria gitu loh. Dalam aniaya itulah siapa Yesus itu tersebar. Jadi mereka asalnya mengenal Petrus dan kawan-kawan, belajar dari situ, kemudian muncul kegaduhan gara-gara matinya Stefanus. Nah, orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani itu kan dianiaya, pergi keluar Yerusalem. Ya, nah termasuk yang di Antioquia. Nah, disitulah orang-orang Antioquia mengenal siapa Yesus. Gitu ya. Sebelum tahun 49 Masehi, Paulus berkhotbah di sinagog Tesalonika. Ya. Jadi murid-murid saat itu tidak keluar Yerusalem. Pada saat Stefanus dianiaya dan mati, gitu ya, orang-orang Yahudi yang Kristen yang percaya Yesus yang berbahasa Yunani ini kan tersebar keluar Yerusalem karena dianiaya sama orang Yahudi sendiri, gitu loh. Nah, pada saat tersebar itu 12 murid itu tidak kemana-mana. 12 murid tetap di Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa orang Yahudi Kristen yang berbahasa Ibrani, yang asli penduduk Yerusalem itu tidak diapa-apain. Yang dianiaya itu cuma orang Yunani, cuma orang Yahudi berbahasa Yunani yang percaya Yesus, itu yang dianiaya. Ya, ini saya tekankan berulang-ulang supaya Anda paham nanti Kristen itu yang mana. Gitu ya. Nah, jadi 12 murid tetap masih di Yerusalem, tidak kemana-mana. Tetapi tahun 49 Masehi, Paulus sudah berkhotbah di Tesalonika. Padahal 12 murid itu masih di Yerusalem, belum kemana-mana loh. Ya, Paulus berkhotbah di sinagog Tesalonika. Jadi yang memperkenalkan siapa Yesus ke sinagog-sinagog kota-kota di luar Yerusalem, itu yang pertama kali Paulus, bukan 12 murid. Meskipun Tuhan sudah ngomong, jadikan segala bangsa murid, tapi mereka masih di situ. Sampai tahun 50 mereka masih tidak kemana-mana. Ya, kita baca yuk. Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Pak David kok bisa tahu itu di Tesalonika? Nah, baca ayat di atasnya. Baca ayat 1. Kisah Para Rasul 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ya, jadi Paulus khotbah di sinagog di Tesalonika. Tesalonika itu di Yunani, bukan di Israel. Jadi orang Kristen pertama-tama itu banyaknya itu ada di luar Yerusalem. Yang di Yerusalem kosong. Sejak terbunuhnya Stefanus, itu orang-orang Kristen banyak diusiri. Ya tersisa sih, tetapi itu orang Kristen Yahudi yang berbahasa Ibrani. Tapi orang-orang pendatang yang berbahasa Yunani, yang berbahasa asing itu sudah pergi semua karena dianiaya, dianggap bidat, dianggap sekte. Ya, tetapi mereka tidak berani menyentuh rasul-rasul karena masih dianggap satu golongan. Karena ada Yakobus saudara Yesus. Itu kan dulu nggak percaya Yesus, nggak percaya bahwa adiknya ini Mesias kan. Jadi orang-orang Yahudi, Farisi dan Saduki itu masih menghormati Yakobus. Ya, masih menghormati, tidak berani otak-atik Yakobus karena dianggap masih abu-abu, masih tidak jelas gitu ya. Seperti itu. Kasusnya tuh rumit gitu ya. Memang 12 murid itu juga gak disukai, tetapi tahun 50 belum dipisahkan. Ya, nanti di atas tahun 70 12 murid itu baru disingkirkan nanti. Ya, ini kisahnya seperti itu.
Jadi tahun sebelum 50 sudah ada aniaya untuk jemaat Kristen, ya, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tahun 50, ya. Setelah tahun 50 atau ya tadi itu kan tahun sebelum 50 ya. Nah, ini sebelum tahun 49 gitu ya. Nah, sekarang tahun 49 ke atas gitu ya. Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma yang berselisih tentang Kristus. Jadi perkembangan Yahudi ya, dan diskusi-diskusi atau debat-debat selisih pendapat tentang Kristus itu sampai di Roma. Nah, Kaisar Claudius ini jengkel. Ribut aja orang-orang Yahudi ini tentang Kristus. Akhirnya orang Yahudi yang Kristen khususnya diusir dari Roma. Ya. Itu tercatat di tulisan-tulisan sejarah non-Kristen. Ditulis oleh Tacitus namanya. Tacitus, lucu namanya ya. Ada catatan Tacitus, sejarawan yang tidak ada catatan sejarah ya dari sejarawan non-Kristen. Ya, catatannya begini. Kristus, pendiri dari nama itu, pendiri dari nama Kristen maksudnya, telah menjalani hukuman mati di dalam pemerintahan Tiberius melalui hukuman oleh gubernur Pontius Pilatus. Dan tahayul jahat itu, jadi Kristen dianggap tahayul saat itu ya, dan tahayul jahat itu terhenti untuk sementara. Tetapi kemudian terjadi lagi di Yudea, tempat wabah itu. Dianggap wabah Kristen itu. Itu ya. Jadi orang-orang Kristen di Yudea dianiaya, di Roma juga dianiaya. Gitu ya. Selanjutnya, tahun 54 sampai tahun 68, untuk menghilangkan desas-desus, Nero menanggungkan kesalahan kepada orang lain. Jadi Kaisar Nero ini menanggungkan kesalahan kepada orang lain. Menimpakan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang dicibirkan karena kejahatan-kejahatan. Mereka yang oleh rakyat disebut Kristen. Jadi Nero membakar kota Roma itu memfitnah orang Kristen. Jadi membakar kota Roma untuk perluasan istananya, kalau nggak salah begitu ya. Yang dituduh membakar Roma orang Kristen. Jadi orang Kristen dianiaya lagi. Ya. Jadi kekristenan awal bergerak seiring pertentangan teologis dan aniaya jemaat Helenis, bukan jemaat Yahudi. Ya, sekali lagi. Jadi kekristenan awal bergerak seiring pertentangan teologis sekte-sekte Yahudi ya dan aniaya jemaat Helenis oleh orang Yahudi maupun pemerintah Roma. Gitu. Belum terjadi pemisahan, Rasul 12 Rasul masih di Yerusalem, tidak dianiaya, dia masih di Yerusalem. Belum terjadi pemisahan. Ya, belum terjadi pemisahan. Jadi 12 murid dan pengikutnya belum dipisahkan dari keyahudian. Tetapi orang percaya Yesus yang bukan dari Yudea, yang berasal dari perantauan, diaspora, itu sudah dianiaya. Kalau mau jelas, tepat itu begitu. Jadi siapa yang dianiaya dulu? Orang Kristen. Orang Kristen, tetapi yang berbahasa Yunani. Bukan orang Kristen Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka tetap baik-baik. Tahun 70 baru orang Kristen yang Yahudi Ibrani ini dipisahkan. Gitu. Ya, jadi sebelum tahun pemisahan, jadi sebelum tahun 70 sudah terjadi pemisahan di luar Yerusalem. Orang-orang percaya Yesus sudah banyak. Ya. Itu. Jadi supaya tahu sejarahnya. Orang-orang yang berbahasa Yunani itu juga orang Yahudi, tetapi berbahasa Yunani gitu ya. Yang di luar-luar itu orang Yahudi juga, tetapi percaya Yesus.
Dan mereka akrab sama orang-orang Yunani maupun orang Romawi gitu ya, sama masyarakatnya akrab. Jadi pada saat teman-teman mereka ingin percaya Yesus, karena banyak orang Yunani dan orang Roma ini kan terpesona sama moral orang Yahudi. Pada saat mereka terpesona sama agama Yahudi, ya, mereka diceritain Mesias, mereka bisa menerima dan mau percaya. Tetapi masalahnya begitu terbentur sama sunat, mereka malas akhirnya. Tidak mau percaya Yesus. Tidak mau proselit. Ya, itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Sehingga pada akhirnya gitu ya, di konsili tahun 50-an gitu ya, di konsili tahun 50-an, sesaat setelah peristiwa pengusiran itu, mereka bersidang. Orang Kristen itu, orang percaya Yesus itu perlu sunat enggak? Perlu jadi Yahudi enggak? Nah itu. Disitulah terjadi pemisahan akhirnya. Ada Yahudi, Yudaisme, ada Yudaisme Mesianik, dan ada Kristen. Ada beda. Ya. Jadi jalurnya jelas. Nah ini nanti akan saya lanjutkan di minggu depan. Ya,